Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 28 yang beranggotakan Sauki Fatah Mulkilah dengan NIM 102231019, lalu Muhammad Afan dengan NIM 102231047, dan Muhammad Zahran Al-Ghifar dengan NIM 102231097 akan mempresentasikan hasil dokumentasi proses pengambilan data eksperimen Electron Spin Resonance atau ESR. Berikut percobaan yang kami lakukan. Terdapat 3 percobaan. Yang pertama adalah penentuan faktor lain di ESR di BPH. Yang kedua, pengaruh arus modulasi AC terhadap sinyal ESR. Dan yang terakhir adalah percobaan problem, yaitu kesesuaian model teori medan magnet Helmholtz. Berikut setup eksperimen untuk percobaan pertama. Di sebelah kiri terdapat dua kumparan Helmholtz. Lalu sampingnya terdapat ESR control unit dengan sudah terpasang kumparan coil yang di dalamnya terdapat sampel DPPH. Lalu di sampingnya lagi ada satu daya dengan 3 knop. Yang ini knop AC, bawahnya knop DC, dan sampingnya adalah knop fasa. Dan yang terakhir itu ada osiloskop. Berikut langkah percobaan. Untuk percobaan pertama, dimulai dengan setup eksperimen, lalu memasang kumparan coil dengan sampel DPPH di dalamnya pada ESR control unit. Lalu nyalakan semua alat dan atur knop AC ke tengah, atur knop fase ke maksimumnya, lalu atur ESR control unit arusnya ke maksimumnya juga. Setelahnya atur frekuensi sinyal ESR sebesar 15 MHz pada ESR control unit. Jika sudah, naikkan arus DC secara perlahan dan catat nilainya yang menjawabkan serapan pada osiloskop. Lalu variasikan frekuensi dengan hingga maksimal dengan kenaikan 5 MHz. Lalu variasikan juga kumparan coilnya untuk ukuran besar, sedang, dan kecil. Berdasarkan hasil percobaan kami, untuk kumparan coil ukuran besar, frekuensi yang bisa diberikan itu ada pada rentang 15 MHz hingga 30 MHz. Sedangkan ukuran sedang, frekuensi yang bisa diterapkan itu ada pada rentang 30 MHz hingga 60 MHz. Dan untuk ukuran yang kecil, itu bisa diterapkan nilai frekuensi dari 60 MHz ya 60 MHz hingga 100 MHz. Berikut dokumentasi hasil percobaan pertama. Berarti sensitivitas dari alat bisa mempengaruhi hasil. Sekian. Tapi emang iya? Enggak. Enggak ngaruh ke sini. Berarti Sinyal ininya cuma doang. mempengaruhi sinyal di visual saja. Sekian. Untuk gambar 2 dan gambar 4 adalah respon serapan sinyal ESR pada osiloskop sumbu XY. Sedangkan untuk gambar 3 itu respon serapan ESR pada osiloskop untuk sumbu YT. Selanjutnya lanjut ke percobaan kedua, yaitu pengaruh arus modulasi AC terhadap sinyal ESR. Untuk setup eksperimen tidak jauh berbeda. Yang berbeda adalah langkah percobaannya. Dimulai dengan setup eksperimen, lalu memasang kumparan coil ukuran sedang dengan sampel DPPH di dalamnya pada ESR control unit. Jika sudah, nyalakan semua alat, lalu atur knop AC ke tengah, atur knop fase ke kanan, lalu atur arus ESR control unit ke kanan atau maksimumnya. Jika sudah, atur frekuensi sinyal ESR sebesar 33 MHz pada ESR control unit.
Lalu naikkan arus DC secara perlahan dan catat nilainya yang menyebabkan serapan pada osiloskop. Jika sudah, atur arus AC-nya sekarang berdasarkan putaran kerut. Lalu ukur dimensi sinyal pada osiloskop, sumbu horizontal atau sumbu X dan sumbu vertikal sumbu Y berdasarkan skala volt per div. Jika sudah, variasikan arus AC dengan persentase knop 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Berikut dokumentasi hasil percobaannya. Gambar 6 adalah respon osiloskop ketika arus AC yang diberikan itu putarannya 0%. Lalu ketika diputar knopnya sebesar 25%, seperti ini 50%, ini 75%, dan ini 100%. Ini sumbu vertikal atau sumbu Y-nya, dan ini sumbu horizontal atau sumbu X-nya. Selanjutnya masuk ke percobaan untuk open problem, yaitu kesesuaian modal teori medan magnet Helmholtz. Berikut setup alat yang digunakan dengan memberikan smartphone yang sudah terinstall Gauss meter, tempatkan di tengah di antara kedua kumparan Helmholtz. Untuk langkah percobaannya dimulai dengan setup eksperimen, lalu menyalakan arus DC untuk kumparan Helmholtz dengan nilai sesuai data kumparan coil sedang sudah didapatkan. Lalu ukur dan catat medan magnet di tengah di antara dua kumparan Helmholtz dengan smartphone. Lalu memvariasikan arus DC-nya dari nilai minimum hingga maksimum dari data yang sudah didapatkan yang ini. Lalu selesai. Berikut adalah dokumentasi berupa screenshot nilai medan magnet yang didapatkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.